Selamat sore semuanya. Yeay, we're back. Kembali lagi dengan aku Sheila Octalia Audrina. Dengan aku Diayu Anggreni atau dipanggil Anggi. Nah, oke, kembali lagi di Chit Chat Semaunya. Program acara yang diselenggarakan oleh Magister Manajemen Universitas Ciputra Surabaya bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan temanya Modified Design Thinking. Thank you so much untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga Universitas Ciputra Surabaya yang telah menyelenggarakan acara ini hingga sukses. Nah, iya, pameran ini benar merupakan salah satu rangkaian dari acara yang diselenggarakan oleh Modis dan Universitas Ciputra dan Kementerian Pendidikan. Dan merupakan puncak acara dari sebelumnya yang kita selenggarakan di Tunjungan Plaza Surabaya. Dan untuk minggu ini dari tanggal 5 sampai 7 November ada di Royal Plaza Surabaya. Nah, sekarang kita ada apa nih Kak Sheila? Nah, kali ini untuk Chit Chat Semaunya sesi kedua ini, kita kedatangan narasumber hebat nih. Generasi milenial juga, hampir seumuran sama kita ya. Oke. Dia mempunyai bisnis yang hebat, dia juga mahasiswa aktif juga di Universitas Ciputra Surabaya. Dengar-dengar dia sebagai mantan ketua organisasi SRB. Kalau misalkan di kampus lain itu bisa dibilang BEM kali ya Kak ya. Oke, kita panggil BEM. Kita langsung aja. Persingkat waktu kita panggil aja ya. Selamat silahkan kepada Kak Bangun Permadi. Yeay. Sekarang bisa diperkenalkan dulu Kak, mungkin kan banyak yang belum tahu Kak Bangun Permadi ini siapa, bisa dijelaskan Kakak itu siapa, terus habis itu sekarang kesibukannya apa, dan dulu pas kuliah tuh ngapain gitu. Cek, oke udah nyala. Oke ya, aku Bangun Permadi dari dulu kuliah di UC juga. Cuman belum S2 ya, masih S1, lulusan S1 jurusan Business Hospitality. Jadi kalau di UC itu banyak orang kenalnya tuh culinary business. Padahal sebenarnya itu namanya peminatan bukan jurusan gitu ya. Jadi aku dari jurusan Business Hospitality dengan peminatan culinary business. Terus sekarang udah lulus dari tahun 2019, terus habis itu ya buka beberapa usaha sampai akhirnya 2020 nemu satu usaha yang jalan sampai sekarang, kayak gitu sih. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, bisnis apa sih yang sekarang Kak Bangun lagi jalanin? Kayak bidang apa, nama usahanya itu apa? Sekarang lagi build up satu bisnis, ya bisnis sama juga dengan UMKM di sini ya, UMKM juga. Itu bergerak di bidang kuliner, namanya Mie Wasing. Itu ada di daerah Tenggilis, di dekat-dekat daerah universitas yang sama dengan nama kota di sini ya kan. Oke. Di daerah situ. Spesialisasinya tuh lebih ke mie Chinese food gitu sih, Chinese noodles gitu. Ya dan beberapa modifikasi di beberapa topping kayak gitu sih. Jadi lebih ke offline store ya, kayak kafe-kafe gitu, kayak restoran. Kalau resto enggak sih, ini lebih ke kayak apa ya, sebenarnya kedai kecil gitu sih. Macam kedai aja gitu. Jadi ya supaya apa ya, kalau kedai itu kan bisa bikin hubungan kita dengan customer juga lebih dekat gitu sih. Kenapa kita akhirnya pakainya di sistem kedai kayak gitu. Jadi biar sistemnya lebih merakyat juga, jadi makanya dibuatnya kayak kedai gitu. Iya, kayak gitu kan bisa lebih dekat kan ngobrol sama customer kalau kayak gitu kan ya. Kalau restoran gede kan ada jarak ya kan Iya, biasanya. Ada jaraknya. Iya Kak, untuk sebelum kita melangkah jauh ngomongin ke bisnisnya, mungkin kita bisa tanya-tanya dulu nih. Tadi kalau aku spill kan Kak Bangun ini adalah salah satu mantan ketua SRB dulu ya Kak ya. Atau BEM lah. BEM nama istilahnya. Di kampus lain itu namanya BEM ya Kak Sheila ya. Iya, cuma di UC aja namanya SRB gitu. Student Representative Board. Iya. Nah itu bagaimana sih Kak cara Kak Bangun itu membagi waktu antara kuliah, organisasi dan bahkan bisnis gitu. Bagaimana cara Kak Bangun bahkan bisa menjadi seorang ketua. Kalau misalnya kita organisasi biasa ya biasa aja gitu. Apalagi kalau ketua tuh tanggung jawabnya lebih tinggi, effortnya lebih tinggi, meluangkan waktunya lebih banyak juga Kak. Itu gimana sih Kak? Kita mau dengar cerita dari Kak Bangun. Namanya masih muda ya soalnya ya. Jadi kan energinya nggak habis-habis gitu loh dulu itu. Jadi sebenarnya kalau dulu sih namanya kita bagi waktu antara kuliah, organisasi dengan bisnis. Aku soalnya dari SMA emang udah sering aktif sih sama organisasi ya. Jadi memang apa ya udah cukup terbiasa tuh bagi waktu itu yang pertama. Terus dari semester berapa ya? Semester 3 itu udah mulai gabung di HIMA, di SU kalau kita ya namanya ya. SU, kita udah di HIMA itu udah sambil nyambi satu bisnis juga waktu itu. Karena kan kita kalau di
UC itu kan wajib ya. Iya, wajib Tugasnya punya itu. bisnis. Ya kan? program entrepreneurship, jadi kita harus punya bisnis. Paling nggak satu kelompok tuh punya satu bisnis. Iya, itu kan wajib banget ya kan. Jadi kan mau nggak mau kita harus buka bisnis. Dan salah satu tujuanku masuk UC juga dulu karena itu, biar dipaksa berbisnis gitu ya. Awal-awal susah sih, apalagi dulu masih di Hima sama awal-awal masih di Hima sama kuliah juga ya kan. Terus apalagi CB kan. CB itu kan prakteknya kan sampai malam gitu ya. Iya, iya. Yang Ya. di kitchennya itu aku pernah lihat. Di kitchen gosokin solokan ya kan sampai malam gitu kan. Terus habis itu masih harus organisasi lagi, masih harus usaha lagi. Jadi memang berat. Cuman biasanya di awal itu kita akan tahu gimana cara time management setelah kita tahu rasa ya gak enaknya sibuk gak produktif sih. Jadi dulu kan awal-awal pasti kuliah tuh pagi sampai sore, kalau nggak ada praktek biasanya kita sore langsung lanjut rapat untuk ngadain event gitu-gitu ya. Terus habis itu malam karena aku dulu di awal bukanya kan catering. Jadi itu langsung belanja tuh ke pasar Keputaran gitu ya, pasar yang di dekat kampus itu, kampus yang Katolik itu. Di situ Di terus tengah kota itu ya, pasar Keputaran. iya, yang pasar Keputaran itu tiap hari tuh. Jadi habis itu balik prepare, tidur jam 3, jam 4 bangun, masak, pagi kuliah lagi kayak gitu. Itu tiap hari itu. Terus mulai mikir-mikir lagi kayak wah gila sih. Mati saya. Kalau cuman kegiatannya gitu. Kegiatannya Iya. monoton doang. Mati saya kira ya udah deh kita mulai buat sistem aja. Jadi di situ mulai kita cari orang yang bisa bantu kita di situ. Kayak semacam cari pegawai yang akhirnya nanti bisa bantu untuk buat catering itu. Jadi bisa lebih produktif. Terus nanti untuk organisasinya sih lebih ke arah ini ya, kita bagi waktu aja sih. Jadi misalnya hari ini rapat, terus besok kita ngurus bisnis. Terus habis itu besoknya lagi misalnya kita evaluasi atau gimana kayak gitu sih. Aku lebih banyak ke jadi satu hari itu aku bagi-bagi gitu. Nanti misalnya biasanya kan kita selesai kuliah sore kan. Jadi habis sore itu biasanya aku akan membagi apakah itu untuk bisnis, apakah itu nanti untuk organisasi. Biasanya kayak gitu kalau di awal. Berarti kan secara nggak langsung nih, Kak Bangun itu langsung dengan teamwork dari kerjaannya. Tadi bisa dibilang ada pegawainya, ada rekan bisnisnya juga. Terus habis itu dengan organisasinya Kak Bangun itu juga tentang ada organisasi, ada anggota-anggotanya juga, apalagi Kak Bangun juga termasuk ketuanya kan. Itu gimana caranya Kak Bangun maksudnya kayak memanage antara organisasi kakak, anggota organisasi kakak dengan pegawai-pegawainya kakak. Maksudnya kan kalau misalnya kita individu nih, kita menjalankan sebuah bisnis, kita kan bisa dengan gampangnya ya udah kita atur waktu kita aja. Tapi kalau misalnya kita membawa suatu organisasi, kita kan harus rembukan dengan banyak orang. Apalagi itu mereka juga ada organisasi, pasti mereka juga punya bisnis juga kan. Terus jadi kan gak bisa ngalahin ego Kak Bangun sendiri dong. Terus gimana tuh Kak caranya membagi dua teamwork yang sama di waktu yang bersamaan dan itu harus jalan semua? Biasanya aku bagi job desk sih, ya kan. Jadi kan kalau di organisasi, misalnya organisasi SRB. Oh ya SRB itu kalau di kampus lain sebenarnya lebih ke senat sih, Badan Perwakilan Mahasiswanya. Nah di situ biasanya nanti kan itu kan ada dalam satu organisasi pasti akan ada satu departemen kan, yang fungsinya masing-masing. Kalau aku dulu misalnya departemen 1 atau kalau aku dulu nyebutnya komisi sih. Komisi A bagian apa sih dulu Pak? Komisi A itu aspirasi, terus komisi B organisasi, pengembangan organisasi, pengawasan, komisi C bagian tata aturan kemahasiswaan, komisi D bagian PR dan eksternal gitu ya. Nah masing-masing itu aku pasti akan megang satu orang yang akan aku jadikan kepala. Aku yang kepala, ya PIC, semacam jadi kepala di situ untuk PIC. Dan juga nanti aku biasa dari masing-masing itu setiap awal-awal mereka rapat aku akan ikut. Jadi aku harus tahu misalnya dari komisi ada 5 orang. 5 orang ini misalnya 2 ngerjain apa, yang 1 ngerjain apa. Atau misalnya bagi 3-2 kan karena program kerjanya banyak. Jadi kan pembagiannya kan pasti ada ribet. Jadi aku harus tahu dulu pembagian mereka gimana. Nah setelah itu nanti baru aku akan atur jadwal kerja sama targeting tiap bulannya sama masing-masing kepala. Itu tuh organisasi. Sama juga untuk bisnis. Kalau bisnis kan kita pasti tiap bulan itu kan akan ada target omset dan juga ada target growth kita kan ya, dari omset terus juga dari berapa banyak orang yang beli, perkembangan customer, selain omset kan kita butuh customer baru juga.
Nah itu jadi itu juga sama. Jadi nanti dari teman-teman itu siapa bertanggung jawab untuk ini, bertanggung jawab untuk ini, terus kita nanti bantunya gimana. Jadi istilahnya dalam 1 minggu itu kita udah kayak buat list gitu di misalnya sticky note gitu loh. Jadi Kayak apa aja gitu. yang harus Oh, dilakuin kayak gitu ya Kak? iya kayak gitu sih lebih banyak. Emang terdengar ribet tapi sebenarnya kalau begitu udah dilakuin kita udah terbiasa udah lebih gampang sih. Jauh lebih gampang daripada kita ngelakuin hal tuh random kalau buat aku ya. Bener banget, bener banget. Berarti Kak Bangun ini tipikal yang stick to the plan, kayak well plan ya, kayak terencana. Jadi habis ini nih harus ini, habis itu ini, habis itu ini gitu ya. Dulu iya, sekarang setengah-setengah. Karena banyak hal nggak terduga ya kan. Bener banyak hal yang terjadi di luar Iya, apa yang kita pengen juga. iya, Bener Kalau banget. dulu kita manage organisasi, oh pakem sudah ada ininya, nanti turunannya ini. Nah, Kak Sheila, Kak Bangun, saya ngedengar Kak Bangun tuh udah bercabang-cabang ya pikiran Iya. udah Jadi kayak udah meluas banget ya, udah. oh iya ya, dan nanti aduh apa biasa kita yang let it flow ya jalan aja flawless, tapi malah berantakan ya Kak Sheila Berantakan ya. jadinya. Apalagi kita padahal bisa dibilang gak ikut organisasi tapi kayak udah ngerasa aduh capek banget. Capek Terus kadang banget. kayak ngerasa gak niat banget gitu. Nah kalau Kak Bangun sendiri nih Kak, kan kakak udah organisasi, kakak bisnis, kakak juga harus kuliah pada saat itu juga. Nah itu kakak pernah gak sih kayak ngerasa drain gitu lah, kayak ngerasa capek kayak aduh iya kayak itu ya. Abis itu kayak kakak tuh apa sih Kak hal yang kakak lakuin biar kakak tuh semangat lagi kayak oke, aku tuh harus semangat lagi, aku harus bisa gitu. Tuh apa yang kakak lakuin? Kalau orang kerja pasti ada burnout-nya kan ya, pasti ya. Sebulan sekali lah biasanya kan rasa kayak gila nih, Iya. parah nih, udah gak bisa mikir lagi nih kayak Iya. gitu ya. Kalau dulu sih gimana ya, aku tuh kalau soal liburan orangnya agak spontan sih ya. Jadi kalau kerja kan agak ngeplan ya, cuman kalau liburan masih agak spontan. Jadi pernah sih, kadang kalau burnout banget suka ngide aja tiba-tiba, ya udah besok nggak ada kerja, besok misalnya kerjaannya udah beres buat besok, atau misalnya besok bisa kerjain di nggak harus nggak harus stay satu tempat lah gitu, kerjaannya bisa mobile gitu, bisa remote gitu, ya udah biasa ya udah tiba-tiba ya beli tiket kereta atau apa udah cus kemana gitu, udah besoknya balik gitu, udah kayak gitu sih. Berarti kayak randomnya ke arah Randomnya liburan. bener-bener yang liburan yang kayak udah sehari yang penting kayak make time buat healing Iya, sendiri gitu ya. Iya, self love gitu ya. Self-love. Jadi berarti dengan cara kakak healing diri sendiri, liburan, kasih waktu buat diri sendiri itu adalah sebagai salah satu ajang buat kasih break dulu pada aktivitas-aktivitas kakak yang begitu padatnya ya kak ya. Iya, karena kalau tiap hari ditekannya ya pusing juga ya kan Iya, sebenarnya. Ya lebih ini aja sih sama lebih sebenarnya kan kita kalau ada semacam mencintai diri sendiri lah ya. Maksudnya kan Benar. kita udah kerja keras gitu ya, harus ada reward lah ya, self reward Iya, gitulah ya. self-reward buat kita sendiri. Nah, Iya, kayak ucapan makasih lah. nggak, Kak? Ada batasan nggak kak ketika kakak aku udah waktunya nih buat liburan, aku udah waktunya healing nih buat diriku sendiri. Ada nggak waktu time yang memang benar-benar batasannya, aku harus gini sekarang, aku harus keluar nih dari zona aktivitasku yang padat gitu. Ada nggak kak? Kalau aku sendiri sih nggak ada ya, nggak ada satu ukuran tertentu sih. Jadi kalau misalnya tiba-tiba udah anjir burnout, ya udah liburan gitu. Jadi aku nggak pernah ngukur satu titik tertentu aja. Intinya kalau misalnya udah burnout dan udah pengen keluar. Soalnya kadang-kadang aku kan tipenya sebenarnya nggak se-extrovert itu ya. Jadi nggak yang nggak yang suka keluar itu gitu. Jadi kadang-kadang kalau emang cuman di rumah nonton film bisa healing ya itu nggak masalah sih kalau aku biasanya. Jadi nggak ada waktu tertentu, yang jelas selama aku merasa aku pengen ngelakuin ini kan aku udah capek, aku akan lakuin, bisa kayak gitu. Oke, berarti balik lagi ke arah diri kita sendiri mempertanyakan apakah kita memang masih sehat nggak sih buat mental kita sehat nggak atau enggak gitu. Oke. Jadi seberapa penting mental health buat Kak Bangun nih Kak untuk menjaga kalau misalkan sewaktu-waktu organisasiku nih biar nggak berantakan time manajemennya nggak berantakan, semua nggak berantakan, itu kan perlunya pengelolaan stres ya Kak, mental health nih. Nah seberapa penting buat Kak Bangun untuk mengelola itu Kak? Aku dulu sebenarnya waktu di awal-awal organisasi terutama aku kan 2 periode kan dulu di SRB itu ya. Keren banget, keren banget. Keren Gimana banget, bisa aduh. 2 periode?
Nah, di periode pertama itu masih yang apa ya, ketat banget gitu loh, strict banget gitu loh. Jadi tipenya kayak kurang ngasih nafas lah ke Karena harus teman-teman. menyesuaikan kan kalau awal Heeh. periode. Tapi kan kalau udah periode kedua kan tinggal Udah menjalankan up, dari program yang Iya. ada. tiga langsung up, langsung jadi naik ya Kak ya. Iya, jadi begitu di periode kedua waktu jadi ketua umum itu baru banyak banyak kasih beberapa inilah apa kayak main gitu. Jadi kan kadang-kadang kan kita nggak usah mikir jauh-jauh deh. Habis rapat gitu kan, habis rapat misalnya habis rapat bahas sesuatu yang agak berat gitu. Misalnya tentang bisa kita kan kalau namanya mahasiswa buat peraturan kemahasiswaan itu kan suka bentrok ya sama kampus ya. Iya, Karena bener sudut banget. pandang kita sama sudut pandang kamu kan suka Beda, beda aja kan. iya. Apalagi habis debat gitu kan capek gitu ya, ya udah. Biasanya aku akan ngajakin teman-teman buat ya udah pergi aja kemana gitu malam. Kalau zaman dulu belum belum pandemi sih ya, jadi Iya, masih karena gampang lah. lebih enak kalau sekarang kan kayak Heeh. apa-apa semua pandemi jadi kayak ngurusin SRB juga harus lewat online, Iya. apa-apa Zoom. Mm-mm. Nah, menurut kakak sendiri nih, kalau menurut kakak dengan adanya pandemi COVID-19 ini, lalu dengan segala kendala-kendala yang ada lah, menurut kakak kalau misalnya dengan organisasi yang sekarang, dengan organisasi kakak sebelum kakak pandemi itu, apakah terjadi harusnya itu menurut kakak ada terjadi perbedaan, harusnya ada cara penyesuaian yang lebih gimana lagi? Menurut kakak itu lebih gimana kak? Ini organisasi secara umum apa waktu kuliah Iya, dulu? menurut kakak kan kalau misalnya di Ciputra kan pasti kan kita kan juga ada penerusnya juga kan. Oh Nah gitu. setelah kakak kan juga pasti merasakan pandemi dan biasanya kan kalau BEM mereka pasti juga nanya ke seniornya ya kak. Ya, benar. Nah pasti kan kalau misalnya kita tuh cara penyelesaian kita dan cara penyelesaiannya mereka berbeda karena kita di dua time zone yang berbeda. Bisa dibilang time zone lah ya Iya. karena kita belum pandemi mereka sudah pandemi. Nah menurut kakak itu gimana kak caranya kalau misalnya kayak gitu? Cara ngomongnya ke mereka kayak gitu. Misalnya kayak pasti kan kita memberi nasihat-nasihat kepada mereka tuh kakak ngomongnya gimana ke mereka? Oh kalau sebenarnya waktu mereka yang periode baru anak-anak BEM sama BPM yang baru ini, kebetulan waktu itu aku juga diminta tolong untuk ngisi buat trainingnya kan. Itu aku lebih banyak ini sih ngasih apa ya arahan untuk intinya kerja sih berbeda ya. Maksudnya ketika Bener banget. online dengan offline berbeda. Offline Bener tuh akan banget. ada bentuk fisiknya. Iya. Orang tuh akan bisa lihat oh ini hasil kerjanya gitu kan. Iya, Kalau betul. online orang nggak akan bisa lihat Nggak. karena ya makhluknya kan nggak ada di Nggak ada situ di gitu situ, loh ya kan. heeh. Bentuknya nggak ada di situ gitu. Cuma bukan berarti nggak ada masalah kan. Jadi biasanya sih aku sempat nyaranin untuk kenceng aja di media sosialnya karena kan yang buat untuk komunikasi kita dengan mahasiswa sekarang ya lewat media sosial kan. Jadi gimana kita mau publish hasil kerja kita dipublish supaya orang tahu walaupun toh sebenarnya ya kekurangan ya sebaik apapun kita kerja di kondisi online kayak gini kalau organisasi kemahasiswaan dan seberusaha apapun kita mempublishnya itu pasti akan ada aja yang orang yang nggak ngerti gitu ya. Tapi itu lebih baik daripada nggak ada yang tahu sama sekali gitu. Bener Jadi banget, itu bener banget. lebih ke komunikasi sih menurutku ya. Komunikasi lewat media sosial itu jauh lebih penting. Nah, terus nih Kak, kan tadi Kakak udah juga time management tentang organisasi Kakak, terus habis itu Kakak juga udah kuliah dan bisnis juga. Nah, tapi kan sekarang Kakak udah lulus kan Kak dari Universitas Ciputra. Nah, terus Kakak pernah gak sih Kak ngalamin culture shock kayak kemarin aku udah sibuk organisasi BEM 2 periode, terus aku juga kuliah, terus habis itu aku juga bisnis. Nah, terus kan tiba-tiba dua hal ini hilang kan gitu aja kayak ini organisasinya hilang, kuliahnya hilang. Apa kakak pernah sempat kayak, aduh aku ngerasa kayak gabut banget, kayak aku ngerasa kayak shock gitu, kayak aku ngapain ya, terus habis itu tiba-tiba jadi kayak blank gitu. Ha. Grand bisa-bisa Iya, ya Kak ya. itu tuh kayak gimana kak, pernah nggak kakak ngerasain itu dan kayak hal apa yang kakak lakuin juga gitu? Aku sendiri nggak pernah sih ya, belum yang untungnya alhamdulillahnya nggak sampai ke situ. Jadi begitu lulus kan waktu itu aku langsung sama beberapa teman itu jadi freelance gitu di salah satu bengkel gedenya Surabaya untuk jadi tim marketingnya di situ. Dan di situ justru aku belajar banyak hal juga kan kadang-kadang. Karena kan udah mulai benar-benar masuk. Kalau biasanya kan dulu bisnis kan punya kita sendiri. Itu aku tetap ada bisnis juga, catering juga. Cuman sambil aku mikir ya udah jalan. Jadi aku pikir ya udahlah aku coba aja untuk
coba kerja ke Karena masih tempat muda ini. juga, jadi kayak harus lebih eksplor lagi, kayak kita Iya, ikut, eksplorasi diri, kita benar. eksplorasi diri kita dengan diri kita sendiri, tapi gimana caranya kalau misalnya kita ikut orang lain gitu ya. Iya, dan ternyata ya belajar hal baru kan karena mereka udah establish lama gitu perusahaannya ya. Jadi banyak belajar soal SOP, terus banyak belajar soal bagaimana penanganan ke pegawai gitu-gitu sih. Itu lumayan banyak banyak banget insight dari situ, terus akhirnya habis itu langsung dari situ langsung berusaha buka usaha yang sekarang. Jadi bisa dibilang hampir nggak ada waktu yang benar-benar kosong sih. Jadi lumayan keisi gitu ya. Kecuali kalau mungkin dulu aku sempat nganggur mungkin aku akan shock. Tapi karena ada aja yang dikerja jadinya enggak. Gitu Jadi sih. gimana caranya buat, karena kakak udah terbiasa dengan segala kegiatan itu, begitu ada kayak, oh habis ini waktu kosong nih. Ini gimana caranya biar kita tetap keisi waktunya. Gimana caranya biar lebih berkembang lagi. Nah, berarti kayak tingkatannya lebih meningkat lagi, lebih tingkat lagi, lebih tingkat lagi. Iya kurang lebih kayak gitu sih. Iya, Biar nggak terlalu banyak waktu kosong karena cukup stres juga kan. Nggak Iya, ngapa-ngapain itu benar. kan stres sih. Gak ngapa-ngapain juga stres. Iya. Kebanyakan kegiatan juga orang biasanya juga stres. Iya stres. Kalau Bingung banyak gitu kegiatan ya. pusing. Jadi Kak tadi udah ngomongin organisasi, kuliahnya udah lancar, oke, organisasinya oke. Nah, orang-orang sekarang kan apalagi yang zaman pandemi ini ya Kak ya, bahkan menganggap sebuah organisasi itu halah nggak penting gitu. Halah ngapain sih aku ikut organisasi, apa pentingnya organisasi? Nah mungkin dari Kak Bangun sendiri, dari pengalaman organisasi 2 periode bahkan sudah jadi ketua 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 umum dari organisasi tersebut. Terus itu apa sih setelah Kak Bangun lulus dan menepaki dunia yang sesungguhnya, kehidupan yang sesungguhnya itu apa value dari organisasi yang bisa Kak Bangun dapat untuk diterapkan ke kehidupan Kakak gitu? Keteraturan ya mungkin ya. Karena kan kalau di organisasi itu kan kita udah terbiasa untuk kayak ngatur target juga kan. Terus untuk berhubungan sama orang lain kita bekerja sama orang, teamwork, kayak lagi-lagi teamwork. Jadi itu yang kerasa buat bergunanya sih. Sama kalau udah organisasi, udah kuliah, terus habis itu kita juga coba usaha, itu kan kita akan lumayan ada pressure kan. Iya, ada Ya, effort yang lebih tinggi ya. iya Kak, ya. itu yang sebenarnya bagus untuk melatih juga sih. Jadi kitanya juga bisa untuk melatih mental kita sendiri juga. Terus udah terbiasa sama flow-nya kan. Jadi begitu kita sibuk tuh udah kayak ya udah dulu juga sibuk kok, nggak ada bedanya gitu. Walaupun itu nggak harus organisasi ya. Bisa juga orang kuliah sambil part Bisa time. ngapain aja, Heeh. bisa part time. Kuliah bisa part time, bisa kuliah part time juga. Selain part time ada usaha juga. Kan ada sih orang kayak gitu udah punya part time, udah usaha, udah ada kuliah. Walaupun dia nggak organisasi, tapi kan dia juga manfaatin waktu. Menurutku lebih kemanfaatan waktu aja sih. Kayak gitu sebenarnya untuk melatih diri. Karena kalau misalnya kita cuma kuliah pulang tanpa melakukan apapun ya. Kecuali kalau kuliah pulang habis itu pulangnya produktif kerja atau misalnya dia punya usaha sampingan atau misalnya dia apa ya kalau mungkin sekarang apa streamer atau apa gitu ya itu kan masih produktif. Tapi kalau udah kuliah pulang tidur ya udah terus kuliah juga setengah-setengah. Nah itu sih mungkin yang agak agak sulit nantinya. Kayak nggak nemuin value dari hidupnya juga, karena kayak mahasiswa kupu-kupu lah ya, cuma kuliah pulang, cuma nilai aja, nggak ada prakteknya gitu kan jadinya. Jadi yang ketika keluar dari kampusnya jadi bingung mau ngapain ya Kak ya. Dari time manajemennya kan berarti kan cuma kedua hal doang, cuma kuliah dan pulang, habis kuliah istirahat. Padahal kan di dunia nyata gak cuma itu aja kan, banyak tanggung jawab dari manajemen waktu itu juga. Kayak beban tanggung jawabnya juga lebih besar lagi kan. Iya benar. Jadi Kak Bangun sendiri ini kayak dari awal kuliah itu emang benar-benar bercita-cita, oh aku harus masuk organisasi nih, atau memang ya udahlah ikut organisasi untuk mengisi kekosongan waktuku atau apa gitu Kak? Enggak sih. Aku dulu sebenarnya justru pengennya di awal itu kuliah, ya udah kuliah habis itu cari part-timean, udah usaha kayak gitu sih. Cuman entah kenapa keseret tiba-tiba tuh kena arus. Kan dulu kan harus ikut UKM kan. Dulu kan awalnya Iya. tuh ya kan Benar-benar. harus ikut UKM. Awal-awal. Harus ikut UKM terus habis dari situ mikir lagi kok kayaknya SU menarik ya. Dia sebelum masuk SRB kan. Ya udah tiba-tiba daftar aja. Nggak sadar tiba-tiba udah daftar aja gitu. Dari situ tiba-tiba udah tiba-tiba masuk SRB lagi kayak gitu sih. Jadi kayak ya udah kayak flow-nya tiba-tiba ke situ aja gitu. Dan apa sih yang menjadi passionnya kakak tiba-tiba? Kan tadi kayak kalau misalnya masuk SRB kan karena oh ya udah daftar aja.
Tapi apa yang menjadi passion kakak buat menjadi ketua organisasi? Maksudnya kan kalau misalnya menjadi ketua itu kan bukanlah hal yang mudah. Dan gak semua orang bisa menjadi ketua. Kayak gimana caranya tiba-tiba Kak Bangun tuh juga yakin kayak oke, kayaknya emang aku harusnya jadi pemimpin. Meyakinkan diri sebagai seorang leader Iya, maksudnya gitu kayak ya. dari awalnya tuh kayak gimana? Meyakinkannya tuh kayak apa yang apa yang Kak Bangun tiba-tiba pikirkan gitu. Ya waktu masuk Desarwi dulu tuh apa ya, merasa ada satu hal yang bisa diperbaiki sih. Intinya ketika dulu mungkin keuntungannya kalau kita dari SU naik ke SRB ya. Dari SU kan kita tuh kan ada di bawah SRB sama SC. Benar. Kita tahu banget ada masalah-masalah administrasi, kita tahu banget ada masalah-masalah yang sebenarnya tuh bisa diselesaikan sama bisa diselesaikan di sana sama SRB sama SC. Ya udah waktu itu berpikir aja terus tiba-tiba yaudah aku coba selesaiin deh. Begitu masuk SRB ternyata eh, menemukan masalah yang menurutku aku harus menyelesaikan itu. Ya sama kayak orang bisnis ya. Ketika kita mau buka suatu bisnis, kita menemukan suatu masalah ya. Berawal Terus dari kita, masalah akhirnya menjadi peluang juga bagi iya kita. kayak gitu. Benar Kita banget. lihat ada masalah, kita lihat itu ada peluang, ya udah kita kejar. Ya mungkin hidup kayak gitu sih. Lihat aku lihat di organisasi ada masalah, aku merasa aku kayaknya sanggup deh nyelesain. Ya udah. Dari situ mulai pelan-pelan coba bisa nggak ya. Ternyata ya udah akhirnya jadi ketua dan ya walaupun nggak semua, sebagian besar selesai lah paling nggak. Ya. Nah, tadi kan Kak Bangun sendiri bilang nggak semuanya nih terselesaikan. Berarti kan ada yang nggak juga Ya, dong. Nah, pas kakak itu bilang yang nggak terselesaikan, kan itu berarti nggak sesuai dengan target kakak. Itu apa yang kakak lakuin? Maksudnya kan kayak kalau misalnya kita nggak mencapai target, apakah Bangun tuh diam aja atau misalnya apa yang kakak lakuin? Apalagi itu kan berbau dengan SRB atau BEM dan bertanggung jawab kepada kampus juga kan secara nggak langsung. Nah itu gimana? Aku buat evaluasi sih. Dan aku buat evaluasi apa yang istilahnya masih kurang maksimal di waktu aku, di periodeku gitu. Akhirnya itu aku kasih ke yang selanjutnya, periode selanjutnya kayak gitu. Jadi jamanku ada ini belum selesai nih. Apa kalian punya cara baru untuk nyelesain? Apakah kalian mau meneruskan dengan cara kami atau kalian merasa ini masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara yang lain ya terserah. Intinya kayak gitu sih. Aku buat bentuk evaluasi yang nantinya bisa diturunin buat generasi selanjutnya. Kayak gitu. Kan Keren banget, Kak, keren aku banget. sedikit terkulik nih. Tadi itu Kak Bangun kan mau dari permasalahan yang belum selesai itu didelegasikan ke penerus berikutnya. Bahkan aku pribadi sendiri, aku pribadi bahkan Sheila atau yang lainnya, nggak semua orang punya kemampuan untuk berani melepaskan tanggung jawab. Nah, gimana cara Kak Bangun untuk, oh iya aku percaya sama orang ini, aku bisa yakin nih mau mendelegasikan tanggung jawabku ke periode selanjutnya. Aku bisa yakin orang ini bisa bisa meneruskan tanggung jawabku. Gimana tuh Kak? Untuk ada nggak tips and trick ngelihat orang tuh oh ya, aku bisa percayakan kamu, aku bisa percayakan si B untuk ngerjakan ini, si C untuk ngerjakan ini. Gimana Kak? Kalau waktu itu kan memang karena udah lengser ya, jadi mau nggak mau ya. Jadi daripada maksudnya masalah itu nanti nggak terselesaikan, ya udah mending diwariskan gitu. Walaupun itu sebenarnya masalah bukan masalah gede ya, cuman masalah beberapa administrasi doang. Ya cuman kan kayak gitu, ya gimana ya, kayak sama kayak dengan kita bisnis lah ya. Kita bisnis kita nggak mungkin bisa nyelesain semua sendiri kan. Pasti ada aja kan kita misalnya masalah keuangan kita minta bantu sama temen yang ngerti keuangan. Masalah marketing atau misalnya kalau zaman sekarang digital marketing ya kayak gitu buat eh untuk buat marketing di sosial media terus untuk supaya nanti bisa masuk di SEO gitu-gitu. Ya itu kan kita harus minta bantuan sebenarnya sama sih prinsipnya. Ketika kita mau melakukan sesuatu kan dan kita merasa kita lemah di sini dan kita tahu orang si A ini bisa ngerjain dan ya kurang lebih orangnya amanah lah. Kita tahu lah dia itu amanah dan kalau misalnya kita kurang yakin kalau di dunia bisnis ya udah buat perjanjian aja. Kan kayak gitu. Ya beda kalau dengan organisasi kayak kampus ya. Kalau organisasi Iya. kampus kan ya udah kita lengser selesai. Tapi Betul banget. kita kasih satu warisan masalah yang ya kita harap mereka bisa menyelesaikan itu. Tapi kan sekali lagi organisasi selanjutnya pun kita nggak tahu apakah melihat itu sebagai masalah atau enggak kan kayak gitu kan. Jadi sebenarnya kayak gitu tergantung gimana kita apa ya mempercayakan dan kita tahu si orangnya itu kalau memang
kita benar-benar yakin ya udah kasih, tapi kalau misal kita kurang yakin ya buat aja perjanjian. Begitu sih. Oke sih. Udah perjalanan organisasinya udah lumayan menarik ya Kak Menarik Sheila ya. banget. Menarik banget. Aku sampai ya Allah, aku kapan ya bisa kayak Kak Bangun gini ya. Nah, kita kulik-kulik lagi sekarang nih ke bisnisnya Kak Bangun. Benar. Nah, tadi dari spill sedikit sama Kak Bangun bisnisnya tuh mengenai Kedai, makanan Chinese food Chinese tadi. food. Nah, itu bagaimana awal mulanya Kak Bangun membangun bisnis itu dan percaya oh ya aku mulai start di bisnis ini deh gitu. Kan Gimana, sebelumnya Kak Bangun kan dari catering ya Kak. Maksudnya kan kalau catering dan kedai ini kan dua hal yang berbeda. Kalau catering kan kita harus plan makanan ini, makanan ini, makanan ini, makanan ini. Kalau misalnya kedai kan udah stick menunya itu doang gitu. Nah terus habis itu kan kayak cara interaksi catering dan cara interaksi kedai juga berbeda kan. Maksudnya kayak Berbeda. apa yang mendasari Kak Bangun tiba-tiba kayak lari dari catering ke kedai ini. Sebenarnya yang sekarang itu udah lama ya, udah aku dari setelah sebelum atau setelah lulus nggak lama itu udah mikir pengen buat karena aku pada dasarnya suka mie Chinese gitu, Chinese noodles itu aku suka. Terus aku juga beberapa kali riset, terus udah dapat juga sama temen kita udah riset riset bumbunya ininya udah dapat. Terus entah kenapa waktu itu berdepatan sama goyangnya catering akhirnya sekarang udah nggak ada kan. Itu kan akhirnya kita yaudah cateringnya tuh diselesain aja terus nanti profitnya tuh nanti dipakai salah satunya buat modal ini. Terus awalnya kenapa akhirnya kok mantap ke situ gitu ya karena aku risetnya udah cukup lama sih sebenarnya. Dari 2019 pertengahan sampai dengan hampir akhir ya bulan November Desember itu kita terus-terusan buat menu trial habis itu kita kasih ke kayak organoleptik ya, kita kasih organoleptik gitu, tes untuk uji rasa kayak gitu. Nah akhirnya karena udah berbulan-bulan akhirnya kita merasa oh udah ini yang ini udah oke. Akhirnya baru kita yakin itu bisa dijual kayak gitu sih. Karena emang udah ada prosesnya dulu, jadi bukan yang misalnya baru kita coba bentar, habis itu kita langsung jual enggak. Aku udah cukup melakukan beberapa uji coba sih untuk produk itu gitu. Nah tadi kan kembali lagi ke waktu ya Kak. Kakak menerapkan waktu berapa bulan harus ini, harus ini, harus itu. Nah itu apakah ada time managementnya kayak berapa lama waktu harus untuk tes, berapa lama waktu harus kayak tester marketing, berapa lama harus tes untuk ke lab itu apa kakak buat itu semua itu apa kakak atur semua kayak ini harus berapa lama, ini harus berapa lama, ini harus berapa lama gitu. Iya harus diatur. Jadi waktu itu sempat molor sebenarnya karena lokasi. Cari lokasi susah kan emang. Iya bener banget, Iya. hokinya juga kayak kita masih kadang ngeliat hokinya kayak ini kita rasa sepi, kita rasa kadang gak cocok. Iya karena cari lokasi susah kan. Ya udah akhirnya itu yang bikin akhirnya molor. Tapi ya paling enggak dengan kita buat timeline kerja ya, timeline kerja itu bisa ngebantu banget. Jadi ketika kita molor itu kita tahu aja, oh ini masih kurang nih di sini. Karena kan setiap kita selesai melakukan sesuatu kita kan ada evaluasi kan. Iya, Ya kan bener akan banget. ada evaluasi. Ya kan dan evaluasi akan terus berlanjut. Jadi ya kita pakai aja yang kurang-kurang dibenerin aja selama kita emang belum dapat tempat itu. Setelah dapat tempat ya udah tinggal siapin itu yang masih ada evaluasi lagi kan. Karena kita pasti awal-awal buka ada aja kan yang kurang kan, yang enggak Iya, terduga yang gitu gak kan. terduga hal-hal yang terduga. Berarti semua itu juga ada time manajemennya, semua itu kembali lagi ke time manajemen, bagaimana semuanya itu juga time manajemen tuh harus dievaluasi juga. Apa yang kurang, apa yang perlu ditambahkan, atau mungkin ternyata oh ini udah bagus tapi bisa diperbagus lagi. Mungkin seperti itu. Jadinya gimana, juga cuma kita aja yang berkembang, tapi orang-orang sekitar kita dan usaha kita tuh juga berkembang. Ya kayak gitu sih kurang lebih. Iya benar. Nah, Kak Bangun, aku mau mau tahu nih kan, walaupun kita sebagai ketua atau Kak Bangun sendiri, kita pribadi sendiri sudah menyusun timeline buat time management kita pribadi sendiri. Tapi kan kita punya orang-orang sekitar kita punya circle orang-orang yang nggak selalu benar, nggak selalu mendukung apa yang kita mau. Nah itu bagaimana Kak Bangun menyikapi orang-orang yang emang mungkin maybe toxic kali ya, toxic buat time management Kak Bangun, bahkan merusak time management Kak Bangun itu gimana cara Kak Bangun menghadapinya? Gitu. Kalau untuk urusan kerjaan kan memang ada target ya, kita ada target dan kalau aku sendiri sih
dari awal udah berusaha profesional. Jadi ketika kita mau mulai usaha kan aku nih ada berempat kan usaha ini. 4 orang, masing-masing dari kita itu kita udah punya perjanjian di atas kertas gitu, hitam di atas putih. Yang di situ nanti bahkan aku udah buat tingkatan gitu. Jadi kalau misalnya kamu tuh nanti sudah sampai SP3 berarti udah melalaikan tanggung jawabmu 3 kali. Kamu akan istilahnya kamu gak akan bisa in charge jadi fungsional di situ, gak akan bisa megang jabatan fungsional kayak CMO, CEO gitu nggak bisa. Kamu akan hanya jadi investor pasif aja. Kalau investor pasif kan istilahnya ya udah orang investor kan tanam uang nanti cuma dapat bagi hasil tapi kan ya cuma batas itu gitu kan ya. Kalau fungsional kan kita ada tugas, kita ngerjain sesuatu kita dapat istilahnya gaji dari situ gitu ya. Kayak gitu sih. Jadi aku lebih ada satu perjanjian, di situ ada reward dan punishment-nya. Karena gini kalau misalnya kita kerja kan kita nggak apa ya, kita kan nggak organisasi mungkin kurang mengikat ya karena kalau organisasi kampus kurang mengikat ya. Karena kan masing-masing juga kita nggak ada tanggung jawab yang nantinya tuh akan berdampak sama hidup kita gitu kalau kampus ya kan. Tapi kalau yang namanya usaha itu kan akan berdampak. Usaha kita kolaps kita nggak akan punya duit gitu. Benar. Iya. Karena itu bergantung juga dengan kehidupan setelah kita gitu kan. Kayak habis ini kalau misalnya kita berbisnis, kita besok mau makan apa kalau misalnya emang kita nggak jalan. Iya benar. Benar banget. Orang karyawan juga mau makan apa? Iya kan? Benar. Iya. Anggota kita apalagi kalau misalnya dibagi 4, berarti kan pembagiannya lebih sedikit juga kan. Secara nggak langsung kalau kita ngomong finansial. Iya, nih. benar. Iya, benar. Nah itu kan tadi dalam bentuk organisasi dan bisnis sebagai pemilik bisnis dan sebagai ketua organisasi. Nah kalau sebagai diri sendiri nih untuk menghadapi orang-orang toksik itu gimana Kak? Karena orang-orang toksik itu kan kebanyakan mereka kan mengganggu pola waktu kita, pola diri kita sendiri gitu Dari Kak ya. time manajemen Kak Bangun sendiri, pasti kan di organisasi ada juga orang yang toksik kan. Iya. Kayak nggak lepas dari orang toksik dan nggak lepas dari merusak rencana Kak Bangun itu sendiri lah pastinya. Itu gimana? Ini kalau untuk aku pribadi ya, untuk aku pribadi sih aku biasanya ketika berteman aku akan sedikit membatasi pergaulan. Kalau misalnya kalau berteman biasa mah nyantai lah ya, kita teman sama siapapun oke gitu ya. Tapi ketika misalnya aku lagi sibuk lagi ada kerjaan terus ada satu teman ngajakin jalan terus kayak misalnya ayo maksa gitu, ayo lah ngapain sih nggak mau kerjaan mah besok-besok aja. Ya kita harus tegas sama diri kita sih. Ya kita nolak gitu. Karena misalnya ya itu kerjaan gitu kan kalau sampai nggak kita kerjain ya kan. Terus gara-gara main lagi kan itu kan ya efeknya kan ke kita juga. Ya dia ngajak main nggak akan dapat ya nggak akan kena akibatnya gitu Iya, ya kan. benar. Karena kalau semua itu kayak kembali ke diri kita sendiri Iya. juga kan. Kalau misalnya kita sukses, mereka juga nggak ngapa-ngapain ya kayak nggak ada yang baik. Kalau misalnya kita tiba-tiba nggak sukses karena kita banyak waktu longgarnya kayak ngalahin itu semua demi main, ya mereka juga nggak kena apa-apa. Tapi kita Iya. semua kan yang kena, balik ke kita lagi. Iya benar. Jadi harus tegas ya dari awal. Kita harus tahu. Kecuali emang kerjaan tinggal dikit ya kayaknya besok juga ini bisa tapi jangan dibiasain. Maksudnya ketika oh ini bisa sih sebenarnya nanti malam pulang dari main juga bisa dikerjain gitu. Atau misalnya tinggal dikit tunggu ya paling itu sejam lagi dah 1 jam 2 jam bisa dah ini selesai. Kayak gitu kecuali kayak gitu itu bisa juga. Tapi itu dengan catatan emang udah tinggal dikit ya udah mau selesai. Tapi kalau masih banyak ya jangan. Itu waduh bunuh diri namanya. Iya. Nah, itu kan orang-orang kayak gitu yang kayak kita tahulah circle pertemanannya anak-anak milenial yang emang ya kita mau main, masa mudanya kita mau main dan lain-lain gitu. Nah, ketika kita kayak Kak Bangun sibuk organisasi, sibuk bisnisnya ini itu yang diajak main susah. Apakah Kak Bangun itu nggak pernah merasa takut kehilangan teman atau pernah merasa di posisi nggak punya teman sama sekali gitu Kak? Alhamdulillah nggak pernah sih. Nggak pernah ya? Iya, alhamdulillah nggak pernah sih. Karena aku tipenya biasanya aku akan coba nyelesain kerjaanku tuh waktu weekdays. Jadi walaupun misalnya weekend itu ada kerjaan tuh nggak banyak-banyak banget gitu loh. Jadi kalau misal diajakin main, itu tuh kita bisa ikut gitu. Tapi ya bukan main yang seharian juga biasanya kalau aku ya. Jarang kalau seharian keluar balik malam itu jarang. Yang pernah biasanya kita berangkatnya pulangnya misalnya besoknya kalau gitu masih nggak masalah. Tapi kalau dari kita siangnya berangkat gitu terus sampai malam besoknya baru pulang sih jarang. Biasanya kayak gitu sih. Ya jadi berusaha kalau aku dulu waktu kuliah biasanya kayak gitu. Aku berusaha selesaiin waktu weekdays jadi weekend ya udah
selesai kayak gitu. Nah, tapi kan tadi Kak Bangun bilangnya kayak toksiknya di temennya kakak. Itu kan kakak bisa hindari kayak tegas ke diri sendiri. Nah, tapi kalau misalnya toksik itu di organisasi, kan mereka juga udah masuk ke organisasi itu dan kita juga gak bisa ngehindar dari orang itu juga. Karena dia juga menjadi anggotanya kakak juga dong. Nah itu gimana tuh Kak? Aku dulu biasanya ngelakuin ini sih. Ini nggak tahu ya di organisasi yang ngelakuin atau enggak. Ada yang namanya heart to heart, hati ke hati. Oh Jadi iya, iya. kita itu dulu sering waktu itu masih offline ya enaknya. Iya Kalau online enaknya. itu susah. Aku dulu sering angkatanku tuh naik gunung bareng-bareng satu organisasi. Itu aku wajibin ikut semua. Udah nanti itu malamnya, biasanya hari keduanya malamnya kita buat satu lilin gitu, muter, ya udah belak-belakin semua di situ. Kayak confession time Iya, gitu ya. confession, Yang kayak heeh. biasa di drama-drama kan juga banyak tuh yang Iya, kayak gitu. heeh. Oh. Jadi misalnya aku kurang suka sama, misalnya aku kurang suka sama Anggi gitu ya aku kan ngomong aku gak suka sama Anggi di mana. Misalnya secara kerja atau secara sifat, atau misalnya Anggi pernah gak sengaja nyakitin aku atau gimana kayak gitu. Itu ada resiko jadi perpecahan memang. Cuman kalau kitanya ada satu orang, apa ya, kitanya tuh bisa untuk dewasa di situ, itu akan bisa bikin organisasi itu baik. Karena kita jadi tahu, misal si toxic ini ngapain, kenapa sih dia tuh kok kayak gini gitu. Ternyata ya udah ada alasan di balik itu. Terus kadang-kadang sih kalau memang dianya udah, misalnya di kasus ada ya ketika anggotanya itu udah bener-bener tenegot nggak ketolong ya, misalnya udah nggak bisa, ya udah kamu maunya gimana, mau mundur aja sekalian atau mau lanjut, karena gini daripada kamu lanjut kamu stres, ya udah kayak gitu sih. Itu kan fungsi hati ke hati itu di situ sih. Kalau aku biasanya aku melakukan itu biasanya. Nah itu tuh Kak Bangun yang membangun sistem itu yang kayak harus mewajibkan kayak confession time yang kayak lilin-lilin berkeliling itu. Apakah Kak Bangun yang membangun itu atau Kak Bangun itu meneruskannya dari sebelumnya Kak Bangun itu sendiri? Meneruskan. Jadi Meneruskan. di SRB itu emang itu jadi apa ya, jadi satu budaya sih untungnya ya dari awal. Terus ya akhirnya aku merasa itu budaya yang baik, ya aku lanjutin gitu. Nah, itu kan tadi di sebuah organisasi itu kan tadi Kak Bangun bilang ada confession time ya. Nah, untuk di bisnis sendiri kalau misalnya ada pegawai kakak nih yang misalnya yang kayak emang toxic kayak gitu, terus habis itu kayak sistem apa yang kakak gunain? Maksudnya kan kalau misalnya nggak mungkin kan kita ke pegawai kita, ayo kita pakai lilin gitu kan nggak mungkin kan, nggak mungkin. Iya, Nah itu lebih kayak profesional lebih harus lagi lebih nih. profesional tuh kayak gimana tuh Kak? Karena sekarang masih kecil ya, masih maksudnya belum gede gitu kan. Jadi aku masih punya cukup banyak waktu buat ngobrol sama mereka. Karena aku kan termasuk orang yang paling sering di outlet ya. Kayak ini tadi kan aku juga baru dari outlet langsung ke sini gitu kan. Itu biasanya tiap malam ya aku evaluasi. Setiap malam aku akan evaluasi apa kekuranganmu, apakah yang harus kamu lakukan, apa yang harus diimprove dari yang harus diperbaiki gitu ya. Kayak itu sih, aku lebih banyak ngobrol sama mereka dan kalau misalnya ada satu yang bermasalah, biasanya aku ajak omongnya itu empat mata gitu. Kamu kenapa kayak gitu. Dan ya konsekuensinya ya tergantung dari arah obrolan nanti sih, biasanya kayak gitu. Keren banget. Berarti kita dapat nangkep nih Kak Sheila kalau misalkan tips dari pentingnya berjalannya suatu time management dari diri kita sendiri itu selain dari sekeliling kita itu adanya evaluasi dari orang-orang circle kita sendiri ya Kak Benar. Bangun ya. Gimana caranya kayak circle kita tuh juga harus mengevaluasi, bukan cuma kita ya doang. Tapi kalau misalnya kita udah bener, circle kita juga nggak bener, berarti kita harus bilangin mereka juga dong. Kalau misalnya, oh ini loh kamu nggak benar, kamu harusnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan mereka harusnya juga bisa menyampaikan pendapat juga kayak, oh menurutku aku bener, menurutku caraku yang bener tuh kayak gini. Karena setiap orang kan juga cara penyampaiannya, cara mereka ngelakuin sesuatu tuh kan pasti berbeda-beda kan. Berbeda-beda. Tapi gimana caranya biar jadi satu tujuan yang sama dengan caranya mereka masing-masing dan tidak mengganggu teamwork itu dan time management itu sendiri, ya kan sih? Iya, jadi nggak merubah sistem tapi bisa kita berjalan berbareng-bareng, berubah bersama menjadi lebih baik gitu ya Kak Bangun. Iya benar. Nah, untuk pesan-pesannya nih Kak, buat semuanya yang nonton live streaming atau buat yang ada di sini, kayak apa pesan-pesannya buat kayak time management dari waktunya Kakak, gimana sih caranya biar orang-orang tuh bisa
kan nggak semua orang kayak kakak punya time management yang bagus, cara pengolahan yang bagus, tahu cara ngerem diri juga. Nah itu gimana tuh kak buat orang-orang yang mungkin mau meningkatkan diri mereka biar lebih baik nih, biar kayak oh aku mau lebih teratur nih, atau kayak aku mau lebih terplan nih, kayak aku pengen punya target sendiri nih dengan time management tuh menurut kakak gimana? Kayak saran-sarannya. Yang pertama cari tujuan utama dulu. Jadi cari satu titik goal dulu. Jadi misalnya kenapa aku harus kerja, kenapa aku harus bisnis. Itu dulu. Kita cari satu goals dulu. Habis itu dari goals itu bagaimana cara mencapainya. Ya kan, itu nanti dibuat skala prioritas. Dari situ nanti baru kita atur time managementnya. Itu ya. Nggak semua orang bisa, tapi aku yakin sebenarnya semua orang pasti kalau mau usaha pasti bisa. Sama satu lagi jangan lupa buat healing ya. Jangan lupa buat Jangan mental lupa kita. self Iya. reward lah ya. Iya, Oke. kasihan udah kerja keras badan kan kalau dimarahin terus kan kasihan. Ya karena Ya kan? manusia ini kan juga pasti ada capeknya, pasti kayak Yap. sama aja kayak mesin. Mesin juga Iya. bisa rusak. Manusia kalau misalnya selalu kerja dia bisa sakit juga. Iya. Ya kan, betul. Jangan lupa juga untuk menyayangi diri kita, mencintai diri kita, jangan anggap diri kita musuh ya kan. Anggap diri Benar. kita itu adalah ya sebagai rekan yang akan bisa berjalan berbarengan kayak gitu sih. Ya, benar. Berarti kesimpulannya untuk menjalankan time management yang baik butuh motivasi yang tinggi dari diri kita sendiri. Yap. Dan yang satu lagi jangan lupa buat menghargai diri kita, mencintai diri kita sendiri ya Kak Ya, Bangun ya. benar banget. Iya, pembicaraan hari ini sungguh menginspirasi ya, dan semoga mungkin yang nonton di live streaming UC Universitas Ciputra Dan dan buat yang yang di Royal Plaza yang dengerin juga mungkin. itu bisa dapat memetik hal-hal yang menarik dari kisahnya Kak Bangun di sore hari ini ya Kak Bangun ya. Bagaimana pentingnya sebuah time management yang dapat membentuk Kak Bangun menjadi pribadi yang seperti sekarang ini. Yang ya, Kak sehebat Bangun. ini. Yang sehebat ini. Gila, Tentunya keren itu banget. butuh Oke, thank you. tentunya itu melalui proses yang sangat panjang ya Kak ya. Iya benar banget. Oke, thank you so much Kak Bangun Iya, for your sama-sama. time. Udah Makasih banget udah jauh-jauh diundang. dari kafe ke sini. Gila. Terima kasih banyak Kak Bangun Oh udah iya, menginspirasi kita. Kak Bangun juga mau promosi juga, mungkin kayak kedainya ada di jalan apa gitu, kalau misalnya mau yang berkunjung juga gimana? Ya buat teman-teman yang suka Chinese mie Chinese gitu ya, ini ada di Mie Wasing yang ada di Pujasera Mas Bro di AI 3334. Itu ayam merahnya enak banget. Jangan lupa mampir ya. Ya, nanti itu kita kapan-kapan ayam mampir ya, Kak merahnya. Sheila Oke, ya. Oke. siap. Thank you. Semoga Kak Bangun nggak lupa ya sama kita Kak Nah ya. itu Kita- masalahnya, kalau lupa mampus nih. Tiba-tiba ini siapa ya ini? Iya kayak udah, hai Kak Bangun. Oh, siapa ya? Siapa ya? Siapa ya lupa, aduh amnesia gitu. Oke, thank Langsung you so- masukin evaluasi ya. Iya, langsung masuk evaluasi Kak Bangun gak inget sama kita. Oh, oke. Oke, terima kasih Kak Bangun untuk Thank you so Iya, much for your sama-sama. waktunya. Oke. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Iya, terima kasih. Oh ya, Oke. jangan lupa buat kalian semua untuk tetap jaga prokes, protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker kayak kita dan cuci tangan atau dengan menggunakan hand sanitizer, dan jangan lupa untuk menjaga jarak. Oke, thank you and have a nice day. Bye. Sampai ketemu di Chit Chit Chat chat selanjutnya. selanjutnya.